Apakah peningkatan minat masyarakat juga sejalan terhadap ekosistem digital di Indonesia, termasuk untuk bisnis dompet atau pembayaran digital? Lalu dengan digitalisasi dan inklusi keuangan yang kian masif, bagaimana kinerja Dana saat ini? Apa saja inovasi yang disiapkan Dana untuk memperkuat bisnisnya? Dan untuk menjawabnya saat ini telah hadir di studio CNBC Indonesia Bapak Norman Sasono selaku Chief Technology Officer Dana Indonesia. Pak Norman, apa kabar? Baik, selamat pagi. Thank you for having me. Baik, Pak Norman, kalau kita melihat dari Bank Indonesia, ini nilai transaksi uang elektronik naik signifikan di Oktober 2023 ini. Apakah ini juga sejalan dengan apa yang dirasakan di Dana? Iya, betul. Jadi kita merasakan growth atau pertumbuhan user yang cukup pesat gitu ya. Dan ini bukan cuma di kuartal terakhir atau di bulan Oktober, tapi di 5 tahun terakhir, termasuk 2 tahun terakhir saat pandemi kemarin, pertumbuhan user. Jadi ketertarikan dan minat dari masyarakat untuk menggunakan dompet digital itu meningkat. Baik, mungkin boleh dijelaskan secara persentase seberapa besar kenaikannya, mungkin secara year to date atau secara year on year? Alright, saya akan pull some data points dari sini. Jadi kita itu grow di transaksi secara keseluruhan gitu ya. Kita meningkat 144% year on year. Kemudian transaksi kirim uang, send money, money transfer meningkat 232%. Kemudian untuk pembayaran tagihan, bill payments dan seterusnya itu 103%. Dan kita kan baru merilis solusi financial service outside payment, jadi ada investment dan juga micro insurance, itu grow-nya 769% year on year. Wah, gitu. Ini peningkatannya sangat signifikan sekali ya Pak Norman. Apakah ini memang sudah sesuai dengan target Dana? Ya, kita mencapai target growth kita untuk matriks-matriks tersebut. Gitu. Baik, dan kalau kita melihat tahun 2023 ini tinggal hitungan pekan saja, begitu. Apa yang masih bisa diharapkan Dana dari sisa waktu yang sedikit ini? Tentu saja kita tetap mengharapkan pertumbuhan dari sisi user, pertumbuhan dari transaksi atau penggunaan, dan juga monetisasi terhadap transaksi tersebut. Jadi masih ada 2 minggu untuk kita bisa tutup tahun ini. Baik, kalau dilihat dari kompetisi pembayaran dompet digital sendiri, bagaimana Dana melihat kompetisi yang berada di dalam negeri? Kompetisinya bagus, sehat, dan itu necessary. Karena dengan adanya kompetisi antar pemain itu akan saling push gitu ya. Untuk provide the best service for the customer, provide the best solutions for the customer. Jadi at the end of the day, user, customer ya maupun merchants yang menggunakan sistem pembayaran digital ini akan merasakan solusi yang selalu meningkat performanya, inovasinya maupun kualitas servisnya dari tahun ke tahun gitu. Jadi persaingan itu sesuatu yang sangat baik dan sehat. Gitu. Baik, kalau kita tahu Bank Indonesia ini sudah memfasilitasi layanan KRIS antar negara. Ya. Bagaimana Dana melihat adanya kesempatan ini? Kita menyambut baik inisiatif KRIS antar negara ini, dan kita juga sudah available di Thailand, di Malaysia, dan beberapa pekan yang lalu kita juga launching di Singapura. Jadi kita berharap outbound turis Indonesia yang mengunjungi negara-negara ini tetap bisa menggunakan payment digital dari Indonesia, Dana, saat mereka bertransaksi di negara-negara tersebut. Baik, kalau kita lihat di Singapura ini kan yang paling dini begitu ya, maksudnya yang paling terakhir. Tapi sebelumnya sudah ada Thailand dan Malaysia juga. Evaluasi dari Dana sendiri seperti apa? Pertumbuhannya baik, jadi kita melihat memang ada kecenderungan dari masyarakat untuk mengadopsi solusi pembayaran digital ini saat mereka di dalam negeri maupun saat mereka travel ke luar negeri ke negara-negara di mana Dana dan cross border QR payment ini sudah tersedia. Baik, Dana melihat seperti apa kesempatan yang ada di negara-negara tetangga ini? Apakah ini juga membuat target Dana di 2024 ini akan jauh lebih tinggi daripada 2023? Tentu saja gitu ya. Jadi apa yang kita capai di tahun ini itu akan jadi baseline kita yang baru untuk kita ekstrapolasi untuk menentukan target di 2024 gitu, termasuk yang cross border ini gitu. Baik, tapi kalau kita mengingat 2024 secara global ini kan sebenarnya masih banyak tantangan. Salah satunya adalah terkait dengan suku bunga global gitu yang mungkin baru akan dipangkas di second half 2024. Sedangkan di dalam negeri sendiri kita juga menghadapi tahun politik. Dana melihat seperti apa? Kita melihatnya selama ini gitu ya, growth atau pertumbuhan
dari sisi jumlah user yang terdaftar di Dana maupun jumlah transaksi itu baik gitu. Dan kalau kita melihat total market yang ada gitu ya, dari total populasi Indonesia, orang Indonesia yang connected ke internet, termasuk orang Indonesia yang actively memakai sosial media maupun application chat, itu sekitar 180-an juta orang gitu ya. Dan Dana saat ini user kita ada sekitar 150 juta user yang terdaftar. Jadi upsides-nya itu masih ada gitu. Jadi kita mungkin tetap akan melihat bahwa ini akan tetap tumbuh gitu, despite apa yang terjadi di market di tahun 2024. Karena potensialnya masih ada di situ dan traction-nya mungkin tetap akan berlanjut. Baik, Anda sampaikan tadi upside-nya ini masih ada Iya, gitu. Padahal iya. tadi growth-nya sudah ratusan persen begitu ya. Iya. Anda melihat apa yang menjadi tantangan utama untuk bisa menyebarkan inklusi keuangan, terutama juga penggunaan dana di dalam negeri? Ya, tantangan terbesar itu adalah literasi dari pengguna gitu ya. Jadi mungkin mereka sudah terbiasa menggunakan aplikasi-aplikasi digital untuk streaming gitu ya, untuk sosial media atau untuk chat, tapi untuk perlindungan terhadap security dan data privasinya mereka sendiri, mungkin awareness dan literasi mereka tuh masih kurang. Nah, itu satu hal. Satu hal lagi tentang financial literacy gitu. Jadi inklusi keuangan mungkin kita udah bisa reach out ke yang unbankable ataupun yang underbank, tapi literasi keuangan itu something yang kita sebagai player maupun ya, everyone in the ecosystem, asosiasi maupun regulator tetap harus melakukan edukasi untuk meningkatkan awareness masyarakat tentang pentingnya security dan privacy data pribadi gitu ya, termasuk juga untuk literasi keuangannya sendiri gitu. Baik.